Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walfajri Gumanti dan juga dua rekan saya, Lasmi Saugo dan juga Husnul Mubarak. Kami merupakan kelompok tiga yang akan menyampaikan materi tentang aliansi strategik dan jejaring inovasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengertian ciri dan manfaat dari aliansi strategik. Aliansi strategik adalah hubungan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengubah struktur kepemilikan atau penggabungan entitas. Ini biasanya dilakukan untuk menggabungkan kekuatan tertentu seperti teknologi, pasar, atau sumber daya yang masing-masing pihak tidak dapat dicapai sendiri. Ciri-ciri utama aliansi strategik. Yang pertama ada independensi. Masing-masing perusahaan yang terlibat tetap berdiri sendiri dan tidak melakukan penggabungan. Mereka mempertahankan kontrol penuh atas operasi internal mereka dan tidak ada perubahan besar dalam struktur organisasi atau kepemilikan. Yang kedua ada kesepakatan formal. Biasanya aliansi strategik ditandai dengan adanya perjanjian atau kontrak hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Kontrak ini mencakup tanggung jawab, hak, pembagian keuntungan, serta rencana penyelesaian jika terjadi masalah atau perselisihan. Tujuan utama aliansi strategik. Yang pertama ada ekspansi pasar. Aliansi memungkinkan perusahaan memasuki pasar yang belum terjangkau. Misalnya perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar baru dan menjalinkan aliansi dengan perusahaan lokal yang sudah memiliki pemahaman pasar yang mendalam. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Aliansi memungkinkan dua perusahaan berbagi sumber daya atau fasilitas. Ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, seperti dalam hal distribusi atau penggunaan teknologi. Yang ketiga ada inovasi teknologi. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat mempercepat inovasi, berbagi pengetahuan teknis, dan memperkenalkan produk atau layanan baru yang lebih canggih. Ini membantu mereka tetap kompetitif di pasar yang sangat dinamis. Pengarungan risiko. Aliansi strategik memungkinkan perusahaan untuk berbagi risiko yang terkait dengan proyek besar atau risikonya tinggi, seperti pengembangan obat baru atau eksplorasi sumber daya alam. Selanjutnya ada jenis aliansi strategik. Yang pertama ada joint venture. Dua perusahaan membentuk perusahaan baru untuk tujuan tertentu. Kedua perusahaan berkontribusi pada modal, pengelolaan, dan risiko. Yang kedua ada aliansi fungsional. Fokus pada area tertentu dari bisnis, seperti distribusi untuk pemasaran. Dalam jenis ini, satu perusahaan lebih fokus pada fungsi tertentu, sementara pihak lainnya berperan dalam fungsional lainnya. Yang ketiga ada aliansi berbasis R&D. Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau teknologi baru. Biasanya ini melibatkan perusahaan yang memiliki keahlian teknologi atau ilmiah. Yang ketiga ada franchise atau lisensi. Perusahaan memberi hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek teknologi atau produk mereka dalam konteks pasar tertentu. Ini seringkali melibatkan standar yang ketat dan prosedur operasional. Manfaat aliansi strategik. Yang pertama, akses teknologi. Aliansi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke teknologi, paten atau keahlian yang sebelumnya tidak dapat mereka miliki. Hal ini mempercepat inovasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya artinya daya saing. Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing mitra, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar melawan pesaing yang lebih besar atau lebih mapan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Aliansi dapat mengurangi biaya produksi, riset dan pengembangan atau logistik karena sumber daya dan fasilitas dibagi di antara mitra. Selanjutnya ada peluang inovasi. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat menciptakan produk baru lebih cepat dan lebih efisien. Ini memberikan peluang untuk memasuki pasar dengan inovasi yang relevan dan tepat waktu. Tantangan aliansi strategik. Yang pertama, konflik kepentingan. Perbedaan tujuan atau prioritas antara mitra dapat menimbulkan ketegangan. Jika kedua pihak memiliki ekspansi yang sangat berbeda, aliansi tersebut bisa terhambat atau gagal. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Mengelola hubungan antara dua perusahaan independen bisa sangat rumit, memerlukan koordinasi yang efektif, komunikasi yang jelas, dan pemahaman bersama untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Yang ketiga, risiko informasi. Salah satu risiko
Baik, saya Lasmi Sogo akan melanjutkan PPT selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan analiansi strategi. Yang pertama, keselarasan strategis. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, pemahaman dan budaya. Aliansi strategi dalam industri tertentu. Yang pertama, industri otomotif. Industri otomotif memiliki kebutuhan untuk berinovasi secara terus-menerus. Dan aliansi strategi sering digunakan untuk berbagi teknologi, memperluas jaringan distribusi, atau melakukan riset bersama. Yang kedua, industri teknologi. Dalam sektor teknologi, aliansi strategik seringkali melibatkan kerjasama dalam pengembangan perangkat keras atau perangkat lunak seperti operasi atau aplikasi baru. Yang ketiga, industri farmasi dan bioteknologi. Aliansi strategi di sektor farmasi seringkali berbentuk kerjasama RSD untuk menciptakan obat-obat atau vaksin baru, serta dalam berbagi distribusi dan akses pasar. Yang ketiga, industri energi. Aliansi di sektor energi sering berfokus pada eksplorasi sumber daya baru atau pengembangan teknologi energi terbarukan dengan perusahaan pasar tertutup teknologi. Selanjutnya, evolusi dan tren aliansi strategi. Yang pertama, keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan semakin menjalin aliansi untuk berinovasi di sektor energi terbarukan dan solusi berkelanjutan. Yang kedua, digitalisasi. Banyak perusahaan yang bekerja sama dalam upaya digitalisasi dan otomatisasi. Aliansi ini sering melibatkan teknologi canggih seperti AI, Big Data, dan Internet di Things untuk meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, kesehatan digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kesehatan, banyak perusahaan teknologi dan perusahaan farmasi membentuk aliansi strategi di bidang kesehatan digital seperti telemedicine dan pengembangan aplikasi kesehatan. Yang keempat, pasar berkembang. Perusahaan yang ingin memasuki pasar berkembang sering menjalin aliansi dengan pemain lokal untuk mengatasi tantangan budaya, peraturan, dan infrastruktur. Selanjutnya, memahami jejaring inovasi. Jejaring inovasi adalah konsep penting dalam dunia bisnis dan teknologi modern. Ini melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor dalam ekosistem untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Definisi jejaring inovasi. Yang pertama, sinergi ekosistem. Jejaring inovasi menciptakan sinergi antara berbagai aktor dalam ekosistem untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Yang kedua, fokus inovasi. Fokusnya tidak hanya untuk menciptakan produk baru, tetapi juga mengembangkan proses, layanan, dan model bisnis inovasi. Contoh jejaring inovasi. Yang pertama, ekosistem inovasi Huawei melibatkan ribuan mitra teknologi untuk mengembangkan solusi berbasis AI dan 5G. Yang kedua, Media Lab, kolaborasi antara akademis, perusahaan, dan pemerintah untuk mengembangkan teknologi kreatif seperti augmented reality. Ciri-ciri utama jejaring inovasi. Yang pertama yaitu kolaborasi multisektor, yaitu aktor yang terlibat berasal dari sektor yang berbeda untuk memperluas perspektif inovasi. Terus yang kedua, dinamika fleksibel. Baik, di sini saya Sunama Barok akan melanjutkan presentasi PPT. Kemudian jaringan individu
aktor utama, perusahaan, universitas, dan lembaga riset, pemerintahan, komunikasi, sumber daya, teknologi, informasi, perdanaan, keahlian, koneksi dan proses interaktif. Kondisi hubungan antara menciptakan pertemuan regularium, diskusi, dan platform kolaborasi daring. Proses interaksi individu tidak muncul secara instan, tetapi memulai eksperimen, prototipen, dan revisi keberlanjutan. Manfaat inspirasi sumber daya meminimalkan duplikasi pekerjaan melalui kolaborasi, akselerasi individu. Ide-ide baru dapat berkembang lebih cepat karena kolaborasi lintas sektor. Peluang komersialisasi individu lebih mudah masuk pasar melalui jejaring distribusi yang luas. Jaringan global memberikan akses ke pasar internasional dan mempercaya penetrasi proses atau teknologi baru. Dengan jaringan investasi. 1. Koordinasi clubless. Mengelola banyak aktor dengan tujuan berbeda, membentuk sistem manajemen yang kuat. Persaingan internal. Anggota jaringan dapat saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Ketidakpuasan hasil. Tidak semua proses dalam jajaran penghasilan hasil yang signifikan. Analisis strategi dan jaringan individu. 1. Analisis strategis. Fokus pada kerjasama spesifik antara organisasi untuk menciptakan tujuan tertentu. 2. Jaringan individu menciptakan ekosistem kolaboratif yang lebih luas untuk mendorong individu keberlanjutan. 3. Keterkaitan. Analisis strategis sering menjadi kebagian dari jaring individu, memungkinkan hasil yang lebih efektif melalui sinergi antar. Di sini dapat kita simpulkan, jaringan inovasi adalah konsep penting dalam dunia bisnis dan teknologi modern. Ini melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor dalam ekosistem untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Terima kasih.